Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Anggraini dengan NIM 2481070111 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Di sini saya akan membuat video untuk melisankan jawaban dari UTS IPA. Analisis pemanfaatan momen observasi. Sebagai calon guru, saya akan memanfaatkan kegiatan observasi di halaman sekolah untuk menjelaskan konsep keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies dengan cara meningkatkan langsung hasil pengamatan siswa dengan teori. Yang pertama, ada kegiatan awal. Saya akan ajak siswa mengamati perbedaan ciri pada makhluk hidup yang ditemukan, misalnya kayak bentuk tubuh, cara bergerak, tempat hidup, dan warna. Yang kedua itu tentang diskusi kelas. Dari hasil pengamatan, saya jelaskan bahwa setiap makhluk yang memiliki ciri khas tertentu dan dapat berkembang biak sesamanya disebut itu spesies. Misalnya, semut dan capung sama-sama serangga, tetapi berbeda spesies karena bentuk dan tubuh perilakunya itu berbeda. Yang ketiga ada refleksi dan penalaran. Saya akan ajak siswa menebak kelompok mana yang jumlah jenisnya paling banyak di dunia dan meminta alasan logisnya, misalnya habitat luas, ukuran kecil, dan mudah beradaptasi. Tujuannya agar siswa berpikir ilmiah, bukan hanya sekedar menghafal. Urutan makhluk hidup berdasarkan jumlah spesies paling banyak sampai paling sedikit makhluk hidup. Contohnya itu seperti jamur. Alasannya itu sangat beragam dan banyak belum ditemukan hidup di berbagai tempat, kurang lebih jutaan spesies. Yang kedua ada semut. Alasannya itu termasuk serangga, kelompok hewan dengan jumlah spesies terbanyak di dunia. Kurang lebih belasan ribu jenis semut. Yang ketiga ada rumput, termasuk keluarga tumbuhan Pokea yang memiliki ribuan jenis berbagai habitat. Yang selanjutnya ada capung. Alasannya itu serangga dengan sekitar 6.000 spesies namun terbatas pada habitat perairan. Selanjutnya ada cacing. Alasannya itu sekitar beberapa ribu jenis hidup di tanah dengan variasi sedang. Selanjutnya ada bunga kertas. Alasannya hanya memiliki sedikit spesies atau belasan saja. Jadi untuk kesimpulannya yaitu melalui observasi ini siswa belajar bahwa keanekaragaman hayati tingkat spesies berarti banyaknya jenis makhluk hidup berbeda di bumi. Dengan berpikir dan mengamati langsung, siswa memahami nih bahwa perbedaan bentuk, fungsi, dan habitat menunjukkan kekayaan spesies yang harus dijaga. Jawaban nomor 2, tanaman lidah mertua memiliki daun yang tebal, keras, dan berdaging. Struktur seperti ini merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan kering atau panas. Daun tebal berfungsi untuk menyimpan cadangan air di dalam jaringan daun, sedangkan permukaannya yang keras dan berlilin membantu mengurangi penguapan air. Dengan demikian, lidah mertua mampu bertahan hidup meskipun jarang disiram atau tumbuh di daerah yang sedikit air. Sementara itu, tanaman bayam, Amaranthus, memiliki daun yang lebar, tipis, dan lunak. Bentuk ini sesuai dengan lingkungan lembab dan cukup air sehingga daun tidak perlu menyimpan air. Daun yang lebar juga membantu menangkap cahaya matahari lebih banyak untuk mempercepat proses fotosintesis. Jadi untuk kesimpulannya yaitu tanaman lidah mertua lebih efisien dalam menyimpan air karena memiliki daun tebal dan jaringan penyimpanan air serta permukaan daun yang berlilin untuk mengurangi penguapan. Sedangkan bayam lebih menyesuaikan diri untuk fotosintesis cepat, bukan penyimpanan air. Untuk jawaban nomor 3, setiap jenis burung memiliki bentuk kaki yang berbeda karena disesuaikan dengan cara hidup dan tempat mencari makan. Ini juga disebut sebagai adaptasi morfologi. Burung elang memiliki kaki yang mencengkram dengan cakar tajam dan kuat. Fungsinya itu untuk menangkap, mencengkram, dan membunuh mangsa seperti tikus atau ayam. Adaptasi ini sesuai dengan lingkungan darat atau pegunungan tempat elang berburu hewan kecil. Burung itik memiliki kaki berselaput di antara jari-jarinya. Fungsinya itu untuk berenang dan berjalan di lumpur atau air, sehingga cocok untuk lingkungan perairan seperti sungai, sawah, atau kolam. Selaput itu juga membantu mendorong air saat berenang seperti dayung pada perahu. Gitu. Burung pelatuk memiliki kaki yang memanjang dan runcing dengan 2 jari di depan dan 2 di belakang. Fungsinya itu untuk menempel kuat di batang pohon saat mencari serangga di kulit kayu. Adaptasi ini juga cocok untuk lingkungan hutan atau pepohonan. Jika elang memiliki kaki berselaput seperti itik, mungkin elang juga akan sulit mencengkram dan menangkap mangsa karena kaki berselaput itu tidak bisa menggenggam erat. Selain itu, elang juga tidak bisa
tidak hidup di air, jadi selaput kakinya tidak berguna untuk berenang. Akibatnya, elang juga tidak bisa berburu dengan efisien dan akan kesulitan bertahan hidup di habitat aslinya. Jawaban nomor 4, dalam ekosistem danau, rantai makanan biasanya terdiri dari fitoplankton atau alga, ikan kecil, ikan besar, pemangsa puncak, burung atau ikan besar lainnya, dan pengurai. Awalnya, danau itu seimbang. Alga sebagai produsen menyediakan makanan bagi ikan kecil, lalu ikan besar memakan ikan kecil. Semua itu berjalan dengan normal. Kemudian, karena masuknya zat hara berlebih nitrat dan fosfat dari pupuk pertanian, limbah rumah tangga atau kotoran, alga mendapat banyak makanan dan tumbuh secara sangat cepat. Terjadi ledakan populasi alga, blooming alga. Dampak terhadap rantai makanannya, jumlah alga yang terlalu banyak menutupi permukaan air sehingga sinar matahari tidak menembus ke dalam air. Tumbuhan air di dasar danau mati karena tidak bisa fotosintesis. Saat alga dan tumbuhan itu mati, pengurai atau bakteri akan memakan bangkainya. Kematian ikan juga secara berantai. Pengurai membutuhkan oksigen untuk menguraikan alga yang mati. Akibatnya oksigen di air habis sehingga ikan dan hewan air lain mati karena kekurangan oksigen. Saat ikan mati, pengurai semakin banyak bekerja, oksigen semakin sedikit. Terjadilah kematian berantai dalam rantai makanan. Jadi, untuk kesimpulannya, blooming alga terjadi karena masuknya zat hara berlebih dari aktivitas manusia. Ledakan alga mengganggu rantai makanan karena alga tumbuh berlebihan menutup sinar matahari, tumbuhan air mati. Alga mati diuraikan oleh bakteri, oksigen berkurang, ikan mati. Jadi keseimbangan rantai makanan terganggu, menyebabkan kematian ikan dan rusaknya ekosistem danau. Jawaban nomor 5, pemerintah daerah berencana mengubah sebagian kawasan hutan mangrove menjadi area tambak udang intensif. Untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, secara ekonomi rencana ini memang memberikan keuntungan jangka pendek karena dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan warga, dan menambah pemasukan daerah dari hasil produksi udang. Namun, secara ekologis dampaknya itu sangat merugikan dalam jangka panjang. Penggundulan hutan mangrove dapat menyebabkan hilangnya habitat dan berbagai biota laut, meningkatnya abrasi pantai, serta menurunnya kualitas tanah dan air. Akibatnya limbah tambak. Selain itu juga kerusakan ekosistem ini juga akan mengurangi hasil tangkapan ikan nelayan dan memperburuk kesejahteraan masyarakat pesisir di masa depan. Solusi yang lebih berkelanjutan adalah menerapkan sistem tambak ramah lingkungan atau silvohishery, yaitu menggabungkan budidaya udang dengan pelestarian mangrove. Dengan cara ini, masyarakat tetap memperoleh keuntungan ekonomi dari tambak, sementara fungsi ekologis mangrove tetap terjaga untuk melindungi pantai, menyaring polutan, dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Strategi ini juga lebih berkelanjutan karena mampu menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan secara bersamaan. Seperti itu. Jawaban nomor 6, dulu para ilmuwan memang menganggap usus buntu atau appendix sebagai organ vestigial, yaitu organ yang dianggap tidak memiliki fungsi lagi karena merupakan sisa evolusi. Namun, berdasarkan penelitian ilmiah terbaru, ternyata usus buntu itu memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Secara ilmiah, usus buntu berfungsi sebagai tempat penyimpanan bakteri baik yang membantu proses pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Saat seseorang sakit, diare, atau infeksi usus, banyak bakteri baik di usus yang ikut hilang. Nah, bakteri baik yang disimpan di usus buntu bisa membantu mengembalikan keseimbangan bakteri di usus setelah sembuh. Jadi, usus buntu bisa dianggap sebagai cadangan alami bakteri baik agar sistem pencernaan tetap sehat. Analogi, perumpamaan ya sederhana untuk anak SD nih. Bayangkan usus kita itu seperti kota besar yang dipenuhi dengan penduduk baik, dalam kurung bakteri baik ya, yang membantu menjaga kebersihan dan kesehatan kota. Nah, usus buntu itu seperti rumah kecil di pinggir kota, tempat sebagian penduduk baik itu bersembunyi dan beristirahat. Kalau suatu hari kota itu diserang penyakit dan banyak penduduk baik hilang, maka penduduk dari rumah kecil itu akan keluar dan membantu membangun kota kembali. Untuk jawaban nomor 7, Andi dan Budi memiliki tinggi badan yang berbeda, di mana Andi lebih pendek dari Budi. Jika keduanya itu meniup lilin dari jarak yang sama dengan kekuatan tiupan yang sama, maka Andi kemungkinan besar akan lebih sulit mematikan lilin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru merupakan jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan seseorang setelah menarik napas sedalam mungkin. Dan umumnya orang dengan tubuh lebih tinggi memiliki kapasitas paru-paru lebih besar karena
ukuran rongga dadanya lebih luas. Dengan paru-paru yang lebih besar, Budi dapat mengeluarkan udara lebih banyak dan lebih lama, sehingga tiupannya itu lebih efektif untuk memadamkan lilin. Sebaliknya, Andi memiliki paru-paru yang lebih kecil, sehingga volume udara yang dikeluarkan lebih sedikit dan tiupannya itu lebih singkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas vital paru-paru antara lain tinggi badan, usia, jenis kelamin, kebugaran fisik, serta kondisi kesehatan paru-paru. Jadi, perbedaan tinggi badan berpengaruh langsung terhadap kemampuan seseorang dalam menghasilkan hembusan udara saat meniup lilin. Jawaban nomor 8. Tanaman kacang-kacangan dimakan oleh ulat bulu dimakan oleh burung pipit, dan laba-laba. Laba-laba bisa juga memakan serangga kecil lainnya termasuk ulat kecil. Seperti itu. Burung pipit menjadi pemangsa ulat dan kadang juga bisa dimangsa oleh hewan yang lebih besar, meskipun tidak disebut dalam soal ini ya. Jadi kalau kita lihat dari jaring-jaring makanan itu, ulat bulu punya peran penting sebagai penghubung antara tumbuhan dan hewan pemakan daging. Nah, kalau populasi ulat bulu berkurang drastis karena penyemprotan insektisida, maka akan terjadi rangkaian perubahan pada seluruh ekosistem kebun. Pertama, tanaman kacang-kacangan akan tumbuh lebih banyak karena ulat bulu yang biasanya memakannya jadi sedikit. Namun di sisi lain, burung pipit dan laba-laba akan kesulitan mencari makanan karena sumber makanan utama mereka itu ulat bulu. Ulat bulunya kan berkurang. Akibatnya populasi burung pipit dan laba-laba bisa menurun karena kekurangan makanan. Jika hal ini terjadi terus-menerus, keseimbangan ekosistem itu akan terganggu. Perubahan pada satu populasi bisa mempengaruhi populasi lain karena semua makhluk hidup dalam ekosistem itu saling bergantung satu sama lain melalui rantai makanan. Jadi ketika satu mata rantai seperti ulat bulu hilang atau menurun jumlahnya, efeknya itu akan menjalar ke seluruh makhluk hidup lain di dalam jaring-jaring makanan tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa menjaga keseimbangan ekosistem itu penting agar semua makhluk itu bisa bertahan hidup dengan seimbang. Jawaban nomor 9. Sapi dan manusia itu sama-sama mamalia, tapi sistem pencernaan mereka itu sangat berbeda karena jenis makanan yang dikonsumsi juga berbeda. Sapi adalah hewan herbivora, pemakan tumbuhan, sedangkan manusia itu adalah omnivora, pemakan segala, baik itu tumbuhan maupun hewan. Sapi memiliki sistem pencernaan yang disebut ruminansia. Artinya sapi memiliki 4 bagian lambung, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Proses pencernaannya juga berlangsung 2 kali. Pertama, sapi menelan rumput yang masih kasar dan disimpan di rumen, lalu dimuntahkan kembali ke mulut untuk dikunyah ulang. Proses ini disebut memamah biak. Dalam rumen terdapat bakteri dan mikroorganisme khusus yang membantu memecah selulosa, yaitu zat penyusun utama dinding sel tumbuhan seperti rumput. Karena adanya mikroba ini, sapi bisa mencerna selulosa dan mendapatkan energi dari rumput. Sedangkan manusia hanya punya satu lambung dan tidak memiliki bakteri khusus untuk mencerna selulosa. Enzim pencernaan manusia seperti amilase, pepsin, dan lipase hanya bisa memecah zat pati, protein, dan lemak, bukan selulosa. Akibatnya ketika manusia makan sayur atau tumbuhan berserat, selulosa di dalamnya tidak dicerna, tapi hanya membantu melancarkan pencernaan sebagai serat atau yang dimaksud dengan fiber. Jadi, perbedaan struktur dan proses pencernaan ini sangat berkaitan dengan jenis makanan masing-masing. Sapi memiliki sistem pencernaan yang panjang dan kompleks agar bisa mengolah tumbuhan berserat tinggi, sedangkan manusia itu punya sistem pencernaan yang lebih sederhana untuk mencerna berbagai jenis makanan seperti nasi, daging, buah, dan sayur. Dengan kata lain, sistem pencernaan sapi sudah beradaptasi untuk makanan berserat seperti rumput, sedangkan manusia itu tidak, karena makanannya itu lebih bervariasi dan tidak tergantung pada serat tumbuhan saja.
Jawaban nomor 10. Kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengajarkan konsep konservasi air kepada siswa kelas 3 SD adalah dalam tanda kutip pengamatan dan praktik hemat air di sekolah. Kegiatan ini sederhana, bisa dilakukan di sekitar lingkungan sekolah dan membantu siswa belajar dengan cara melihat langsung serta berperan aktif. Pertama, guru mengajak siswa berdiskusi ringan di kelas tentang asal air yang mereka gunakan setiap hari seperti air untuk minum, mencuci tangan, atau menyiram tanaman. Guru juga bisa memancing pertanyaan seperti, kalau air habis apa yang terjadi ya, gitu, supaya siswa itu mulai berpikir pentingnya air. Tahap yang kedua, siswa diajak observasi ke sekitar sekolah, misalnya ke kamar mandi, taman, dan tempat wudhu. Di sana mereka juga diminta mengamati cara penggunaan air, seperti apakah keran dibiarkan terbuka, apakah ada air yang terbuang percuma, dan bagaimana cara menyiram tanaman dengan efisien, seperti itu. Terus tahap yang ketiga itu setelah observasi, siswa berdiskusi kembali untuk menyimpulkan hal-hal yang bisa dilakukan agar air tidak terbuang sia-sia, seperti menutup keran setelah digunakan, memakai air secukupnya saat mencuci tangan atau berwudu, serta memanfaatkan air bekas siraman untuk tanaman lain, seperti itu. Sebagai penutupnya, mungkin siswa juga bisa membuat poster hemat air dan menempelkannya di area sekolah. Melalui kegiatan ini, nilai-nilai konservasi yang ingin ditanamkan adalah tanggung jawab terhadap lingkungan, kebiasaan hemat air, kepedulian terhadap sesama makhluk hidup, serta kesadaran bahwa air adalah sumber kehidupan yang harus dijaga bersama. Dengan pembelajaran langsung seperti ini, siswa juga tidak hanya tahu pentingnya air, tapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.